gitu. Kemudian misalnya soal insentif pajak, ada insentif pajak pasti dari kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Tadi saya sudah sampaikan itu yang menyangkut daerah. Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya diundang bicara di rakor presiden yang buka, yang tutup Wapres di Sentul, kemudian disampaikan di situ bagaimana pikiran-pikiran kita. Di situ ada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan saya sudah sampaikan bahwa pikiran saya seperti ini. Kalian setuju nggak untuk memberikan gratis BPHTB, PBG dan lain sebagainya? Mereka jawab setuju. Ya, di situ baru saya ajak ngomong Mendagri dan juga PU, baru kita tanda tangan. Jadi teman-teman juga ada beberapa hal yang saya sampaikan yang misalnya mungkin udah pernah lihat dengar dari media soal efisiensi. Kita biasa di korporasi itu, saya yakin teman-teman juga sebagian punya background pengusaha. Sebagai pengusaha tentunya juga biasa melakukan produktivitas dan efisiensi. Itu hal yang pasti kita kerjakan sebagai pengusaha. Saya melihat di negara ini perlu melakukan gerakan penghematan nasional, apalagi dalam rapat kabinet, Presiden sudah sampaikan, beliau baru mencoret biaya perjalanan dinas yang nggak perlu, yang keluar negeri nggak perlu, rapat-rapat di hotel-hotel yang mewah nggak perlu. Mudah-mudahan menteri-menterinya menjalankan itu, jangan hanya rapat disampaikan tapi tidak dijalankan seperti itu. Tapi kami janji di kementerian saya jalankan itu. Sampai sekarang kita nggak pernah ada rapat-rapat mewah, kita rapat selalu di kantor, bahkan sering kita rapat, habis rapat begini, biasanya saya pinjam kantor menteri yang lain untuk rapat sebentar, supaya kita efisien. Kita pinjam setengah jam, itu sudah saya lakukan di kantor Menko AHY, di kantor Pak Nusron, di Menpan RB. Jadi menurut saya efisiensi itu harus kita jalankan, bukan untuk dipidatokan. Jadi hal begitu saya tahu ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman, tapi ya karena saya menterinya ya harus nyaman aja begitu untuk bisa menjalankan seperti itu. Dan tentunya langkah-langkah efisiensi itu juga harus ada bentuk konkretnya, yaitu namanya kalau kita di dunia bisnis itu biasa namanya kalau saya punya restoran lumayan banyak ya, termasuk di luar negeri juga, namanya central kitchen. Jadi kalau kita beli beras misalnya buat satu restoran dengan 10 atau 20, 30 restoran itu berbeda. Nah kalau kita di dunia kontraktor atau developer namanya central purchasing. Central purchasing itu misalnya kita belanja semen gitu 100 miliar, 100 miliar, itu pasti ada diskonnya. Kalau kita belanja ini kan berapa ratus terafiliasi ya dengan properti ini, mulai dari cat, kayu, lampu, segala macam. Jadi itu harus bisa dibuat efisiensi. Ya tentu ada yang nggak suka, ada yang suka. Yang biasa main-main dengan fee dan sebagainya pasti nggak suka dengan harga saya. Ya, tapi saya lakukan itu gitu. Karena memang Presiden Prabowo melakukan itu. Itu saya sebagai anak buahnya harus melakukan itu. Saya akan cari ahli IT yang bisa melakukan itu. Apakah itu melanggar aturan? Saya pikir tidak ada aturan yang melanggar. Saya pikir kita sebagai pejabat pemerintah tidak hanya berpikir bagaimana mengamankan uang negara, bagaimana sesuai aturan hukum, tapi juga harus lebih efisien pada saat negara kita, menurut saya, sangat membutuhkan uang hari ini. Jadi harusnya kita berpikir bukan hanya mengamankan uang negara sesuai aturan, tapi kita harus pikir beyond, bagaimana juga bisa buat efisien. Jangan kita buat perusahaan kita buat bisa lakukan itu, tapi buat negara kita malah boros-boros gitu. Saya merasa berdosa kalau kita buat perusahaan kita bisa lakukan itu. Terlalu banyak contoh negara kalah dalam dunia usaha, bagaimana Lion mengalahkan Garuda, bagaimana PTB kita pasti lebih tidak efisien daripada perusahaan-perusahaan sawit swasta, bagaimana perusahaan-perusahaan asuransi kita banyak dikorupsi kalah dengan asuransi swasta, bagaimana kontraktor kita juga kalah dengan yang swasta karena korupsi dan tidak efisien. Apa kita mau begitu? Saya tidak mau. Jadi perubahan-perubahan itu pasti kita akan lakukan dan sedang kita lakukan. Pasti tidak mudah teman-teman. Tapi saya merasakan di sini punya semangat yang sama dengan saya. Dan ini pasti akan banyak merubah apa kebiasaan yang ada selama ini.
Oke, struktur SOTK. Tuh lihat, ngatur ini aja ada 5 orang di situ masih salah-salah, ya. Coba yang ngatur apa antara yang kita mau baca masih ini apa namanya realita kita gitu. Saya mau 2 bulan jadi menteri masih belum bisa sama apa yang pikiran saya dan apa yang taruh sini. Ini masih di dalam ini. Dalam mau 2 bulan ini. Tapi ya begitu, kita kan nggak boleh menyerah. Mungkin ada yang pengen saya menyerah, saya nggak akan menyerah. Hadapi aja. Jadi menteri, wakil menteri, irjen saya ini dari Jaksa Agung. Yang inspektorat khusus ini dari KPK, 3 ini dari BPKP, dan 1 lagi kalau tidak salah dari Kejaksaan atau Kepolisian. Selama ini inspektorat semuanya dari dalam. Baru sekarang zaman saya menteri nggak boleh dari dalam. Kenapa? Menurut saya nggak bisa. Kalau kita mau membangun check and balances, kita harus berani dari luar. Dan sistem nanti saya minta dari KPK, pemberantasan korupsi. Kalau ada yang takut ya nggak apa-apa, nggak usah ada di sini lagi. Ada yang nggak cocok, nggak usah jadi anak buah saya lagi, nggak apa-apa gitu. Saya berani tahu begitu karena saya tahu juga ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri. Itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan, ya. Nggak ada soal buat saya gitu. Lebih bagus saya bekerja dengan sedikit orang, tapi dengan yang bisa cocok dengan cara pikiran saya, daripada seakan-akan cocok. Pasti nggak nyaman, nanti sama-sama nggak nyaman. Sekjen ini dari Departemen Keuangan, ya. Kemudian Inspektorat Dirjen ini sedang saya fit and proper test, bukan akan minggu ini, ya, akan dari minggu ini. Ada beberapa yang mungkin tidak biasa seperti ini pemberantasan korupsi. Kenapa saya bikin atas bawah? Karena menurut saya korupsi itu udah masalah yang luar biasa. Saya ditanya sama Seknek, Menseknek dan Menpar RB, kenapa ada Inspektorat Jenderal di sini ada juga soal korupsi? Karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa. Jadi harus saya kunci atas bawah. Kecuali masalah korupsi itu sudah biasa-biasa di Indonesia. Kalau begitu ya saya strukturnya juga biasa-biasa aja. Karena menurut saya itu luar biasa, ya saya tanganinya luar biasa. Di sini juga ada proses efisiensi, digitalisasi, dan sebagainya. Jadi teman-teman, tadi sudah saya sampaikan, saya rasa 18 menit cukup untuk menyampaikan dengan keterbatasan kita. Mungkin nanti saya undang ke kantor kami adalah bekas dirjen, salah satu dirjen di PU, tapi nggak jadi masalah. Bagi saya nggak penting kantornya, yang penting manfaatnya. Jadi kantor kami biasa-biasa aja. Dan sebagian pegawai kami juga ada di gedung yang lain, juga itu oke-oke aja. Anggaran yang ada juga belum tahu kita bisa dapat tambahan seberapa banyak, karena nggak ada kepastian juga, ya. Dan kita akan maksimalkan dengan yang ada, ya. Kita akan maksimalkan dengan yang ada, dan saya rasa itu bukan kami biasa dalam tekanan, dalam ya berbagai macam proses-proses situasi, ya pilihan kita cuma 2 aja gitu ya, frustasi menerima situasi atau kita tetap semangat dan kreatif. Ya saudara tahu dengan apa yang saya sampaikan di mana pilihan saya. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.